Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah bersama-sama meskipun masih dari rumah masing-masing, tapi kita percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Di tempat Bapak Ibu Saudara berada, tetap naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktu, buat nafas, dan buat segala hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Mari kita awali ibadah kita dengan kita bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan yang baru lagi Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas yang baru lagi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Dan kami yang ada di sini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami memulaikan ibadah kami Tuhan, mari Engkau mengurapi kami setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-umat Tuhan, baik yang melayani maupun yang dilayani. Semua ada dalam penyertaan Tuhan, semua ada dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami, agar kami boleh beribadah dengan penuh sukacita di tempat kami berada masing-masing Tuhan. Setiap pujian kami, penyembahan kami, kiranya boleh menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami bersyukur bersetiap kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah
kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tetap memelihara kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari sama-sama kita katakan, Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Engkau Allah yang senantiasa memelihara Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Dia Allah yang tetap setia. Dia Allah yang tetap mengasihi kita. Dia Allah yang tetap memelihara setiap kehidupan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau katakan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap setia dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang benar Tuhan, Engkau Allah yang berjanji dan tidak pernah melupakan janji-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah yang setia, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Allah yang setia, Allah yang tak pernah lalai. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang tetap setia sampai selama-lamanya. Kau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah kami yang setia. Dunia boleh meninggalkan kami, orang-orang yang kami kasihi sekalipun mungkin mereka akan meninggalkan kami. Tapi ketika kami dalam lembah bayang maut, ketika kami dalam kesulitan dan kesusahan, kami tahu Tuhan kami dapat mengandalkan Engkau. Engkau setia,
di masa-masa sukacita kami, di masa-masa kami bahagia, bahkan ketika kami merasakan duka cita, ketika kami merasakan beban silih berganti, Engkau tetap setia menopang kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, melalui pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, biarlah kami datang dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, pagi ini Engkau siap untuk berfirman bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Engkau sudah percayakan untuk boleh menyampaikan berita firman Tuhan, untuk boleh menyampaikan janji-janji Tuhan bagi kami, untuk boleh menyampaikan teguran Tuhan bagi kami. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan Yesus boleh menjadi satu rema yang menjadi satu berkat bagi kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ada sesuatu yang indah yang Kau hendak berikan bagi kami pagi hari ini. Dan kami pagi hari ini menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terpusat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita masih secara online, tetapi tidak mengurangi hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Saya akan ajak jemaat Tuhan untuk kita menjadi jemaat yang militan, jemaat yang kuat, jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kita semua, saudara-saudara yang kekasih. Jangan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, suam-suam kuku, dingin tidak, panas tidak. Tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang secara positif untuk Tuhan. Dan kita mau tampil beda. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Saudara-saudara, sekaligus kita berani bayar harga dalam pengiringannya kita kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak, karena ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16, dikatakan, saya akan bacakan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara, ini firman Tuhan. Yesus berkata, kalau kita suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita orang-orang yang militan di dalam kita melayani, di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan sesuatu, umpama kita di dalam kita bersaat teduh, kita berdoa, kita melayani Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan yang biasa-biasa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang militan untuk Tuhan? Mengalami, pertama, orang tersebut harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin saudara berpikir bagaimana untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Kita berjumpa dengan Tuhan bukan secara fisik. Ketika kita berdoa, kita merasakan hadirat Allah ada. Kita merasakan bahwa Yesus ada. Kita merasakan ada satu kontak untuk dalam kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman bersaat teduh, ada kata-kata firman Tuhan yang menyentuh hati kita. Itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, aku mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Kita bertindak, kita melakukan firman. Nah, ini perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika
anak Tuhan tersebut mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bukan kata orang atau kita mendengar kesaksian orang lain, tetapi kita mengalami pribadi kita sendiri. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan kita bisa merasakan bahwa hadirat Allah itu ada. Ketika kita berdoa dan kita merasakan hadirat Allah ada bersama dengan kita. Itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang tersebut mengalami jamahan Tuhan. Saudara-saudara, secara pribadi, sehingga apa yang disebut dengan cinta mula-mula, yaitu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka kehidupan kita berubah tanpa perjumpaan dengan Kristus secara pribadi dan merasakan apa itu namanya cinta mula-mula. Orang tersebut tidak bisa mau jadi militan untuk Tuhan. Kita melihat ada contoh dalam Alkitab. Di dalam Lukas 19 ayat 8, Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara-saudara, ketika Sakius ingin melihat, dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, hatinya dia dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dia ingin melihat siapakah Yesus itu. Dia berusaha, dikatakan, dia berlari, ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Karena badannya pendek, dia tidak bisa lihat, dia mencari akal, dia memanjat pohon ara untuk melihat. Baru melihat, hatinya menggebu-gebu, ingin melihat siapakah Yesus itu. Saudara-saudara tahu, ketika hati Sakius dia ingin melihat, hati Yesus juga tergetar. Oleh sebab itu, ketika Sakius sudah memanjat pohon, Yesus melihat ke atas. Dia berkata, "Sakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Saudara-saudara yang kekasih, hati seseorang yang menggebu-gebu, hati seseorang yang semangat untuk melihat, untuk menghampiri Yesus, berusaha bertemu dengan Yesus, maka hati Yesus juga tergetar. Oleh sebab itu jadi nyambung. Hati Sakius dengan hati Yesus itu nyambung. Hati Yesus dia melihat, dia memandang akan Sakius. Dia katakan, "Turun Sakius,
hari ini, sekarang ini aku akan menumpang di rumahmu. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang mengenal siapakah Sakyus itu. Sakyus ini adalah seorang pemungut cukai, seorang penagih pajak. Saudara-saudara, dikatakan Sakyus mengakui sendiri, kalau ada seseorang yang kuperas, dikatakan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia merasakan Sakyus ini adalah orang yang suka memeras orang. Tidak ada belas kasihan, orang yang pelit tadinya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia berjumpa, dia katakan, apa yang aku miliki, harta kekayaanku akan kuberikan setengahnya untuk orang-orang miskin. Hatinya berubah, kehidupannya berubah. Yang tadinya pelit, yang tadinya kejam, suka memeras orang, sekarang dia menjadi orang yang murah hati, orang yang mempunyai belas kasihan, orang yang mempunyai kasih di dalam hatinya. Sehingga dia berkata kepada Yesus, Yesus, Tuhan, harta milikku setengahnya akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apabila ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat, dikatakan. Luar biasa. Luar biasa orang ini. Oleh sebab itu Yesus berkata, hari ini juga telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Dia berhak menerima berkat Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, dia juga berhak menerima berkat seperti Abraham. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang berjumpa dengan Yesus, dia akan berubah, tidak lagi menjadi orang yang pelit, tidak lagi menjadi orang yang kejam, tetapi orang yang murah hati, orang yang penuh dengan belas kasihan. Ini perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudara, pemberiannya berdampak luas, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu menjadi takjub melihat perubahan sikap dari Sakyus ini. Bukan lagi menjadi orang yang kejam, karena orang-orang banyak takut kalau bertemu dengan Sakyus. Karena Sakyus ini orang pemungut cukai. Jadi perubahan dalam kehidupannya nyata. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan berubah. Dia mempunyai kasih, tidak lagi suka membenci, tidak lagi dia kikir, tetapi suka memberi. Bahkan memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Ini luar biasa. Yang kedua, yaitu mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, dia akan menjadi orang yang militan bagi Tuhan. Saudara-saudara, kami mempunyai kenal satu keluarga. Keluarga ini tadinya belum kenal Tuhan, hanya istrinya yang menjadi anak Tuhan. Tapi karena dia menikah dengan suami yang tidak beribadah kepada Tuhan Yesus, maka dia juga akhirnya tidak bisa beribadah. Berpuluh tahun istrinya berdoa untuk suaminya. Dia merasa sedih. Karena dulu ketika Bapak Gembala masih bekerja menjadi salesman, ada hubungan dagang dengan keluarga ini. Sering kali dia menangis karena dia kepengen ke gereja, dia rindu, tetapi dia tidak bisa karena suaminya melarangnya. Dia selalu menangis dan menangis. Dia berdoa untuk suaminya sekian puluh tahun.
Tapi satu saat, satu hari, dia menelepon kami. Dia katakan, Pak Markus, saya ingin bertemu. Saya ingin bercerita, dia katakan. Saya ingin bersaksi. Kami katakan, boleh ketemu, ayo kita ketemu. Di mana dia ajak kita makan. Lalu di situ istrinya menceritakan sambil mengeluarkan air mata, bukan air mata sedih tetapi air mata sukacita. Dia ajak saya ke WC. Lalu di situ dia ceritakan, aduh, dia bilang luar biasa Bu Betty, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa dahsyat. Tuhan jamah suaminya sehingga suaminya boleh kenal Tuhan Yesus dan dia menjadi seorang pengikut Kristus yang setia dan taat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia menyerah kepada Tuhan, bisnisnya yang tadinya dia mengalami satu kerugian yang besar, Tuhan jamah, Tuhan jawab, Tuhan campur tangan. Dia ada membeli satu gunung di Cilegon. Karena dia sudah kekurangan dana, jadi tidak bisa diapa-apakan, bahkan ada yang dijarah. Tetapi ketika ada orang yang ingin membeli saudara-saudara, akhirnya jadi deal. Dia katakan luar biasa, kata Ibu Betty, keuntungannya luar biasa. Suaminya dia katakan, aku akan kembalikan milik Tuhan. Aku akan kembalikan milik Tuhan, dia katakan. Terutama dia katakan, dia akan kasih untuk Pak Markus karena dia ada andil besar dalam kehidupannya. Saya tidak tahu waktu itu. Dia panggil kami, dia traktir kami makan. Dia menceritakan luar biasa hatinya, penuh dengan sukacita, menggebu-gebu menceritakan kebaikan Tuhan. Suaminya pun demikian. Waduh, dia bilang luar biasa, dia sudah kolaps waktu itu, sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi kenyataan, itu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai. Saudara-saudara, permasalahan apa yang saudara-saudara hadapi pada saat ini? Bisnis saudarakah? Pekerjaan saudarakah? Penyakit saudarakah yang mungkin belum sembuh? Saudara-saudara, dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil akan menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara, ada satu keluarga lagi. Seorang ibu mengalami kanker, udah stadium 4. Ketika sudah diperiksa, dirawat, dokter angkat tangan, dokter katakan kepada anak-anaknya bawa pulang saja. Kasih makan apa yang dia mau. Tapi ibu ini seorang anak Tuhan yang setia, yang taat. Ketika dia dengar dokter sudah angkat tangan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan dengar dokter ini mengatakan angkat tangan, sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Sekarang saatnya Tuhan Engkau turun tangan. Sekarang saatnya Tuhan Engkau turun tangan. Dia katakan, Tuhan turun tangan, Tuhan jamah. Dan sampai saat ini ibu ini masih hidup, masih melayani. Dan anak-anak yang melayani Tuhan dengan penuh kasih dan penuh sukacita, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan kita luar biasa. Tidak rugi kita ikut Tuhan. Oleh sebab itu mari, apa yang saudara-saudara hadapi pada hari-hari ini? Masalah apa? Pergumulan apa? Serahkan kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah
Dia ingin melakukan sesuatu untuk kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan, aku angkat tangan Tuhan, aku berserah, aku serahkan semua ini. Tuhan turun tanganlah, pegang tanganku. Maka Tuhan akan turun tangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita harus mengalami penuh dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berubah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ketiga yang dapat membuat seorang anak Tuhan berubah, yaitu menjadi sangat militan bagi Tuhan, adalah ketika orang tersebut mengalami kepenuhan Roh Kudus. Anak Tuhan tersebut tidak lagi menjadi biasa-biasa saja, melainkan berubah sangat drastis dalam hidup kesehariannya. Ada contoh di dalam Alkitab, kita melihat kehidupan Petrus. Ketika Petrus, murid Yesus ini, sebelum dia dipenuhkan Roh Kudus, dia menjadi seorang yang penakut, seorang yang menyangkal Yesus ketika Yesus mau disalibkan. Tetapi ketika dia dipenuhkan Roh Kudus, kehidupannya berubah. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, maka dikatakan 3.000 jiwa bertobat. Sungguh luar biasa. Kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara-saudara, kita mau berusaha supaya kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Kita dapat minta Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kehidupan kita menjadi berubah, bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita mau menjadi orang yang militan, orang-orang yang penuh dengan semangat, penuh dengan gairah. Biarlah di masa pandemi ini kita mau terus bangkit, jangan kita menjadi lemah. Kita mau bangkit. Bangkitkan gairah kita, semangat kita, untuk kita boleh melayani. Kita beribadah kepada Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Tuhan tolong kita semua menjadi anak Tuhan yang militan untuk Tuhan Yesus dan kerajaan sorga. Kita mau menjadi orang-orang yang militan seperti Sakius ini. Tuhan membutuhkan orang-orang yang seperti Sakius. Dia dia berani bayar harga setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Dia berani memberikan hartanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memerlukan orang-orang seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Kita mau tetap semangat, kita mau tetap bergairah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Tuhan tolong, mari kita sama-sama berdoa. Saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara-saudara hadapi hari-hari ini, tapi percayalah Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap menolong kita kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa salah kami, ampunilah segala kelemahan kekurangan kami ya Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan setiap kami. Firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus, Engkau terus bekerja
bekerja di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, agar firman ini tidak akan lewat begitu saja, tetapi firman ini akan bekerja di dalam kehidupan kami dan menjadi satu kehidupan yang berubah, menjadi kehidupan yang militan untuk Tuhan, melayani, beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan, tolong kita semua, Tuhan berkati apapun itu permasalahan yang saudara hadapi hari ini. Tuhan akan berbuat sesuatu untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Apapun itu permasalahan yang dihadapinya, Tuhan yang tahu. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi kenyataan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat yang sakit pada hari-hari ini. Hamba bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, lawatilah mereka, jamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga anak-Mu boleh kembali beraktivitas. Yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, yang mereka yang mungkin di PHK pada hari-hari ini, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan siapkan pekerjaan yang baru agar anak-Mu boleh bekerja kembali. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ini berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.